Halo dangsanaku yang tambuk sakataraan, kembali lagi bersama saya C di sini. Kali ini saya akan berbagi alur cerita film City Hunter. Film ini rilis pada tahun 2011 dan berjumlah 20 episode, di mana film ini dibintangi oleh saudara saya, yakni Lee Min Ho. Film ini menceritakan misi balas dendam kepada kepemerintahan yang telah mengkhianati ayahnya hingga meninggal dunia. Ayahnya dulu seorang anggota militer yang tewas dalam peperangan. Namun tewasnya tersebut bukan dari musuh, melainkan dari timnya sendiri yang disuruh oleh atasan. Nah, jadi film ini pastilah sangat seru dangsanaku. Daripada berlama-lama langsung saja kita masuk ke videonya. Bungol. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita, dia bernama Yong Hee. Saat itu dia sedang ingin melahirkan, di mana saat itu detak jantung mulai melemah yang dirasakan para dokter. Dan sangat terpaksa Yong Hee harus dioperasi agar ibu dan bayinya bisa selamat. Di lain tempat, yakni di kota Burma, di mana di sana ada dua orang lelaki yang bernama Yeol, dia adalah istri dari Yong Hee, dan di sampingnya dia adalah iparnya yang bernama Pyu. Mereka berdua adalah anggota militer. Saat itu mereka ditugaskan untuk pengamanan. Karena rencananya presiden akan hadir ke tempat sana. Di mana saat itu semua orang sangat antusias menyambut kedatangan presiden. Dan singkat cerita ketika mobil yang Pak Presiden tumpangi sampai, nah saat itu jugalah di lain sisi ada seseorang sambil memencet tombol dan motor lewat. Boom! Dan akhirnya semua orang yang ada di sekitaran sana tewas. Seiring dengan bom tersebut, di tempat di mana Yong Hee, saat itulah dia juga melahirkan bayi berjenis laki-laki. Sementara itu, Yul dan Pyo selamat dan mencari pelaku pembunuhan namun usahanya nihil. Yang ia dapati hanya mayat-mayat dan untung saja Pak Presiden masih bisa selamat dari kejadian ini. Kembali ke rumah sakit, di mana saat Yong Hee melihat berita di televisi bahwa ada pemboman di kota Burma yang menewaskan 16 orang, di mana saat itu suaminya sedang bertugas di sana dan akhirnya Yong Hee pun pingsan. Malam harinya kemudian para pejabat dan para staf lainnya sedang rapat tertutup di istana, di mana di sana mereka menyangka bahwa dalang dari pemboman siang tadi adalah olah dari sekutunya dari Korea Utara. Nah, dari sinilah ada seorang mengajak semuanya untuk membalas perbuatan yang telah mereka lakukan sebelumnya, dengan cara menyerang balik nantinya. Dan akhirnya semua orang pun setuju. Siang harinya, kemudian Yeol dan Pyo mendatangi rumah sakit untuk menjenguk Yong Hee. Dan di sana Yeol memberikan pelukan hangatnya untuk sang bayi. Dan meminta maaf kepada istrinya karena tugas yang mengharuskannya untuk jarang bersama Yong Hee. Yong Hee pun tidak mempersalahkannya karena dia adalah wanita yang pengertian. Yang terpenting jaga dirimu baik-baik. Dan tak berapa lama kemudian, akhirnya Yeol dan Pyo harus pergi lagi meninggalkan Yong Hee. Dan dia berjanji akan datang dengan keadaan selamat. Esok harinya kemudian Yeol dan Pyo menemui para anggota militer yang berlatih. Di mana di sana ada Lee Min Ko, ahli bahan peledak, Song Ho, ahli di bidang senjata api, dan terakhir Jae Won, ahli pedang. Kemudian mereka mengatur strategi di mana Yeol sebagai kapten memberikan arahan kepada mereka semua. Dan tak lama kemudian mereka didatangi Pak Presiden. Dia bernama Choi Yong. Dan di sana Pak Presiden akan menjamin mereka semua agar nantinya pulang dengan keadaan selamat. Dan akhirnya ketika dini hari mereka menyerang kediaman para anggota Korea Utara. Dan di sana mereka berhasil menghabisi satu persatu anggota musuhnya. Saat misi berlangsung, di mana di lain tempat, Presiden Choi Yong mendapat kabar bahwa para anggota yang ditugaskan di sana setelah menyerang markas Korea Utara akan dihabisi semua. Karena jika dibiarkan mereka hidup, maka ketegangan semenanjung Korea akan terus berlangsung. Dan akhirnya para atasan istana presiden menginginkan semua anggota akan mati. Dan permintaan itu disetujui. Meskipun Presiden Choi sempat menolak, namun hal itu tidak mempengaruhi keputusan yang lain demi kelangsungan negara untuk ke depannya. Dan akhirnya Presiden Choi menyetujuinya.
Sementara itu di tempat markas Korea Utara, Yeol dan Pyo dengan beringas menghabisi musuhnya. Namun ketika lengah, Yeol pun tertusuk hingga terjatuh. Namun Pyo mampu menyelamatkan dan membawa pergi ke laut untuk menunggu kedatangan tim penyelamat. Tak lama kemudian setelah kapal penyelamat datang, namun hal tak terduga terjadi. Mereka malah ditembak para anggota militer dari kapal tersebut. Hingga semuanya tewas, termasuk Yeol saat itu juga tewas. Namun Pyo masih selamat karena ketika itu Yeol lah yang melindunginya dari hujaman peluru. Dan Yeol sebelum mati dia sempat memberi pesan kepada Pyo untuk menjaga istri dan anaknya nanti. Dan akhirnya Pyo pun memberikan hormat terakhir kepada Yeol sebelum tewas. Singkat cerita, malam harinya Choi didatangi Pyo dengan mengancamnya dengan pisau, di mana dia menagih janji akan menyelamatkan 20 nyawa. Nyatanya dia mengkhianatinya, dan saat itulah Pyo mencoba akan menghabisinya karena dia merasa telah dibohongi. Akibatnya semua teman termasuk sahabat dekatnya yakni Yeol harus kehilangan nyawa. Namun ketika mau menancapkan pisau tersebut, tiba-tiba ada bawahan Choi memanggil. Nah, ketika itulah Pyo tidak jadi menghabisi Choi. Namun, ia meninggalkan sepucuk kertas yang bertuliskan akan menagih janji atas hilangnya 20 nyawa anggota militer. Setelah pergi dari tempat Choi, Pyo menghampiri rumah Yong Hae, di mana saat itu dia menculik bayinya. Ketika itu, Pyo meninggalkan sepucuk surat dan berjanji akan membesarkan anak ini. Dan mengatakan bahwa Yeol telah tewas saat di medan pertempuran. Lantas saja menambah derai air matanya tak terbendung lagi. 10 tahun kemudian, di mana saat itu bayi tersebut sudah besar diberi nama Lee Yoon Sung. Di mana saat itu Pyo, dia sekarang menjadi ayah Lee. Mereka saat itu tinggal di sebuah tempat tersembunyi di negara Thailand. Karena Pyo tidak ingin orang Korea yang tahu keberadaannya. Karena sebelumnya ia dikabarkan telah meninggal dunia. Di mana saat itu Pyo mendidik Lee. Kebetulan mereka tinggal di Thailand, alhasil Lee namanya menjadi Pucai dan Sanak. Jadi biar enak kita sebut Pucai aja ya. Ketika itu setiap hari Pucai selalu dididik dengan keras. Kadang juga ia dimarahi oleh ayahnya yakni Pyo. Ketika malam hari setelah berlatih, Pucai melihat ada foto seorang wanita di mana di sana ada Pyo, Yeol, dan Yong Hae. Nah, disitulah Pucai merasakan bahwa wanita itu adalah ibunya. Tak lama kemudian, Pyo datang dan langsung merobek foto tersebut dan mengatakan kepada Pucai bahwa ibu telah mati. Ketika itu, Dang Sanak, Pucai belum mengetahui bahwa ayah sebenarnya adalah Yeol. Namun Pyo membawanya lari ke sini karena ia tahu jika dia tetap berada di Korea maka nyawanya akan dalam bahaya. Seiring waktu berjalan, akhirnya Pucai tumbuh dewasa. Dia menjadi orang kuat juga tampan. Di mana saat itu dia pergi ke pasar bersama teman lainnya. Ketika di jalan ia melihat seorang yang sedang terancam nyawanya. Nah, saat itulah Pucai melempar buah apel ke kepala bosnya tersebut. Dan akhirnya Pucai berhasil menyelamatkan paman itu. Paman itu bernama Baisik. Ketika itu mereka saling kejar-kejaran dan Sanak. Namun Pucai berhasil menyelamatkan dan membawanya ke rumahnya. Sesampai di rumah, Pucai dimarahi Pyo karena membawa orang asing ke dalam rumah. Karena Pyo tidak ingin keberadaan ini diketahui orang lain. Namun karena Baisik memiliki keahlian dalam memasak dan akhirnya Baisik pun menjadi koki di tempat ini. Sebelumnya Pyo mengancam kepada Baisik, jika mencoba lari dan memberitahu keberadaan tempat ini maka nyawa taruhannya. Dan akhirnya Baisik pun harus tinggal di sana. Kemudian mereka berbincang dan di sana Baisik pun tak sengaja melihatkan foto anaknya seorang wanita cantik. Dan saat itu jugalah Pucai mengambilnya. Mungkin karena saat itu dia jatuh hati pada pandangan pertamanya dan Sanak. Singkat cerita, kemudian orang yang mau menghabisi Baisik di pasar tadi datang karena telah mengetahui keberadaannya. Dan akhirnya di sana pun mereka saling tembak-tembakan. Namun ketika itu, seorang wanita yang merawat Pucai sejak kecil tertembak dan mati. Saat itu, Pyo juga melihat kejadian tersebut. Dan Pucai pun akan membunuh mereka dan langsung pergi mencarinya.
Namun ketika di tengah kebun ia malah terinjak ranjau Dang Sanak. Namun di lain tempat Piu berhasil menghabisi mereka semua. Dan Piu pun mencoba menyelamatkan Pucai dari ranjau tersebut. Namun dia malah kehilangan salah satu organ tubuhnya. Dan akhirnya Pucai pun membawa ke rumah. Saat itu Piu sudah hampir kehabisan darah dan menyuruh Pucai untuk mengambil peluru di dadanya. Dan dari sinilah Piu mengatakan kepada Pucai bahwa dari peluru tersebut, awal langkahmu untuk mengetahui ayah aslimu. Karena aku ini adalah pamanmu sekaligus teman seangkatan militer. Kemudian Piu pun menceritakan semuanya kepada Pucai. Bahwa peluru tersebut adalah peluru yang menembus jantung ayahmu dan mengenai dadaku. Ia mencoba menyelamatkanku, dan ibumu juga di sana masih hidup. Kemudian Piu menyuruh Pucai untuk mencarinya, juga membalas dendam kepada orang-orang tersebut yang sudah dikatakan oleh Piu kepadanya. Karena saat itu Piu dan ayahnya telah dikhianati oleh bangsa sendiri, lantas saja membuat Pucai marah. Dan singkat cerita setelah Piu sembuh, akhirnya Pucai dan Piu beserta anak buahnya pun pergi menuju Korea untuk menetap di sana. Dan film pun bersambung Dang Sanak. Nah, Dang Sanakku bagaimana filmnya? Enak kan? Oke, jika kalian kurang paham dengan pembawaan ini, beri komentar di bawah ya biar nanti diperbaiki lagi. Oke, Dang Sanak, apakah nanti Pucai berhasil membalaskan dendam untuk ayahnya? Tunggu episode selanjutnya ya Sanak, dan saya usahakan upload secepatnya Dang Sanakku. Jadi stay tune terus di sini ya. Doakan semoga sehat selalu saja ya Dang Sanak. Love you Sanak.